Wilayah Gunung Panah Angin adalah salah satu dari 5 wilayah paling berbahaya di dekat kota Donghai. Jika seseorang ingin mencapai kota Shanghai, seseorang harus menyeberangi Gunung Panah Angin. Wang Xian pernah melintasi Gunung Panah Angin sebelumnya. Bagian paling berbahaya dari Gunung Panah Angin adalah binatang iblis yang tersembunyi. Mereka sangat cerdas dan tahu bagaimana mengendalikan binatang buas untuk melakukan penyergapan. Setiap orang harus berhati-hati di sini. Namun, dengan begitu banyak dari mereka di sekitar, dan dengan begitu banyak orang kuat di sekitar, binatang setan tidak berani menyerang dengan gegabah. Dengan kecerdasan mereka, mereka tahu siapa yang harus diprovokasi dan siapa yang tidak boleh diprovokasi. Mereka yang pandai dalam kecepatan dan pengintaian berada di depan dan di kedua sisi. Mereka yang pandai bertahan akan mengikuti dari belakang. Mereka yang pandai pertempuran jarak dekat akan mengikuti dari belakang. Mereka yang ahli dalam serangan jarak jauh akan berada di tengah dan bergerak maju dalam bentuk segitiga. Setelah memasuki wilayah Gunung Panah Angin, Wang Xian segera memberi perintah kepada semua orang. Lebih dari 500 orang bergerak maju. Mereka harus membentuk formasi untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Jika ada binatang iblis atau binatang buas yang menyerang, mereka akan dapat segera bereaksi dan tidak menderita kerugian apapun. Berdasarkan pengalaman dan pemahamannya, pramuka diposisikan paling depan untuk mengintai situasi. Scout akan berada di depan untuk bertahan melawan gelombang serangan pertama. Prajurit kemudian akan siap menyerang kapan saja. Scout diposisikan di tengah untuk melindungi penyerang jarak jauh. Ya, mereka tidak berani menolak perintah Wang Xian. Lagi pula, dia adalah pemimpin tim kali ini. Selain itu, dia adalah seorang ahli di tingkat 7 dari alam supernatural. Tidak ada yang berani menolak, mereka juga tidak bisa menolak. Para siswa mulai membentuk tim sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing. Kamu di sini, bertukar posisi dengannya, dan kamu. Wang Xian memiliki mata naga api terang dan gelap. Dia bisa melihat kekuatan dan atribut semua orang dengan jelas. Dia bisa dengan mudah membuat pengaturan. Melihat perintah Wang Xian, semua siswa sedikit terkejut. Kapten, kamu sangat luar biasa. Anda benar-benar dapat melihat kekuatan dan kekuatan semua orang. Xia Houming menjilat Wang Xian setiap hari dan berkata dengan sanjungan. Kapten, apakah Anda memiliki semacam kemampuan mengintai? Anda harus tahu bahwa saya memiliki kemampuan tersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatanku telah mencapai level 5 yang luar biasa. Seorang pemuda yang siap memancing di perairan yang bermasalah berkata dengan wajah pahit. Dia benar-benar yakin. Dia pandai menyembunyikan dirinya. Tidak ada teman sekelasnya yang tahu bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia tidak menyangka Wang Xian masih bisa melihatnya. Oke, Wang Xian tersenyum tipis, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kelima instruktur di samping juga saling memandang dengan sedikit terkejut. Dari kelihatannya, perintah Wang Xian sama sekali tidak buruk. Bahkan, itu sangat kuat. Ini membuat Direktur Qian sedikit mengernyit. Ayo, yang di depan, hati-hati dan waspada. Ubah posisi Anda dalam waktu setengah jam. Jangan lengah. Kalau tidak, Anda mungkin yang mati. Wang Xian berteriak pelan dan maju ke depan. Dia melesat pergi dengan cepat. Melihat Wang Xian berjalan di depan, para siswa di belakang juga sedikit terkesan. Sekelompok orang bergerak cepat. Seperti yang diharapkan Wang Xian, mereka tidak menghadapi bahaya apapun di daerah pegunungan Panah Angin. Di bawah keadaan di mana begitu banyak orang masih sangat kuat, binatang iblis yang tersembunyi tidak berani menyerang. Mereka hanya menggunakan 3 jam untuk menyeberangi daerah pegunungan Panah Angin yang membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menyeberang dengan karavan. Kecepatan mereka meningkat lebih dari 8 kali lipat. Tampaknya Akademi Oseanografi dan Akademi EASTSEA belum keluar. Kami hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk melewati wilayah Wind Arrow Mountain. Kecepatan kita sudah cukup cepat. Melanjutkan, ayo pergi. Kita harus menjadi yang pertama memasuki kota Shanghai. Setelah melewati wilayah Gunung Panah Angin, kecepatan mereka meningkat sekali lagi. Ayo istirahat sebentar. 3 jam kemudian, Wang Xian melihat area rawa Blackwater di depannya. Dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti. Area di depan kita adalah area rawa air hitam. Di sekitar sini, mungkin ada binatang buas, buaya yang mati, bersembunyi kapan saja. Buaya yang meninggal sangat kuat. Sebagai perbandingan, area ini bahkan lebih berbahaya daripada area Gunung Panah Angin. Wang Xian berkata, ada burung gagak bangkai terbang di langit. Mereka juga merupakan binatang buas yang sangat menjijikkan. Begitu mereka muncul, akan ada ratusan atau bahkan ribuan. Mereka jelas tidak mudah untuk dihadapi. Ada begitu banyak dari kita. Siapa yang peduli dengan Imperial Croc atau Carrion Crows? Kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka.
Qianhu berkata tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Itu benar. Kami sangat kuat. Itu hanya rawa air hitam. Tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Qianhu berbicara, beberapa pemuda dengan cepat menimpali. Sisanya tidak mengambil hati rawa Blackwater. Lagi pula, di antara mereka, 4 mentor mereka berada di level 7 dan salah satu direktur mereka berada di level 8. Dengan mereka, binatang buas biasa bukanlah tandingan mereka. Yang terbaik adalah berhati-hati. Wang Xian melirik mereka dan beristirahat lebih dari 10 menit sebelum mereka memasuki area rawa air hitam. Adapun orang-orang dari Akademi Lautan Timur dan Akademi Lautan, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Ayo pergi. Saat semua orang memasuki rawa Blackwater, Wang Xian memindai area di bawah dengan waspada. Menurut pendapat Wang Xian, rawa Blackwater bahkan lebih berbahaya daripada gunung panah angin. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di rawa Blackwater, begitu Anda memasuki jangkauan serangan saya, Anda akan segera menyerang. Jika ada buaya tuan yang berada di tingkat Transcendent 6 atau 7, 5 instruktur tidak akan bisa menyelamatkan Anda tepat waktu. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah dia tidak bertemu buaya tuan bahkan setelah 3 jam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Kami tidak berani menyerang dengan gegabah meskipun itu adalah binatang buas. Suara Qianhu terdengar di telinga semua orang. Semua siswa sedikit mengangguk. Mereka tahu bahwa Wang Xian terlalu banyak berpikir. Mempercepat. Seorang guru yang terbang di langit berkata langsung. Wang Xian mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sekelompok orang terbang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Saat mereka terbang selama setengah jam, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan. Gak kau. Pada saat ini, teriakan samar burung gagak bisa terdengar. Wang Xian melambaikan tangannya dan semua orang segera berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada binatang buas di depan? Lihat posisi kiri dan kanan depan. Ada kelompok Carrion Crows. Ada begitu banyak gagak bangkai. Setidaknya ada puluhan ribu gagak bangkai di kedua sisi. Sisi kiri sedikit lebih baik. Hanya ada sekitar 1000 dari mereka. Para siswa berhenti dan tampak heran. Ada semua jenis gulma yang tumbuh di bawah tanah hitam. Di beberapa tempat, bahkan ada genangan air rawa hitam. Matahari sudah terbenam di langit. Seluruh dunia dipenuhi dengan warna abu-abu gelap. Itu memberi orang dunia yang gelap dan seperti jurang. Wang Xian segera terbang ke langit dan melihat ke depan dengan sekuat tenaga. Ada begitu banyak buaya kaisar. Ketika dia melihat ke depan, pupil matanya berkontraksi sedikit dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sebenarnya ada lebih dari 1000 buaya kaisar berkumpul di depannya. Di antara mereka, ada 2 buaya kaisar raksasa yang bertarung. Kedua buaya kaisar memiliki ukuran tubuh 20 meter dan kekuatan mereka setidaknya berada di level 8. Apa yang mereka lakukan? Wang Xian mengerutkan kening dan melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak bisa melanjutkan dan harus mengambil jalan memutar. Ada gagak bangkai di kedua sisi tetapi hanya ada 1000 di sebelah kiri. Kekuatan mereka tidak melebihi level 4 dari alam supernatural. Kita tidak bisa melanjutkan. Ayo ke kiri. Wang Xian terbang ke depan semua orang dan berkata langsung. Hah? Semua siswa sedikit terpana dan menunjukkan keheranan di wajah mereka. Kapten, tidak perlu mengambil jalan memutar. Terlebih lagi, jika kita mengambil jalan memutar ke kiri, kita akan bertemu dengan Carrion Crows itu. Posisi di depan berbahaya. Cara teraman adalah mengambil kiri. Wang Xian berkata lugas. Jika kita mengambil jalan memutar ke kiri, kita akan membuang waktu setengah jam lagi. Lagi pula, jika gagak bangkai menyerang kita, kita akan membuang waktu setengah jam lagi. Qianhu memandang Wang Xian dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Menurutku, jika kita mengambil jalan memutar secara langsung, bahkan jika kita bertemu dengan binatang buas, kita akan menghabiskan paling banyak setengah jam. Ini, ketika semua orang mendengar kata-kata Qianhu, mereka menoleh untuk melihat Wang Xian. Bagaimanapun, pemimpinnya adalah Wang Xian. Jika dia ingin mengambil jalan memutar, mereka hanya bisa mematuhinya. Pelajar Wang Xian, menurut apa yang kamu katakan, kita akan bertemu dengan binatang buas kemanapun kita pergi. Mengapa kita tidak mengambil rute langsung jika kita menyia-nyiakan waktu ini dan Akademi Donghai dan Akademi Oseanografi datang lebih awal, kita akan malu. Qianhu melihat bahwa semua orang sedang melihat Wang Xian. Ekspresinya sedikit tidak menyenangkan saat dia berbicara langsung. Dengarkan perintahku. Ke kiri. Wang Xian sama sekali tidak peduli dengan Qianhu. Dia adalah pemimpinnya, dia pikir dia siapa. Dia berteriak keras dan memerintahkan semua orang. Tunggu, seperti yang dikatakan Qianhu, mengambil jalan memutar akan menunda kita untuk waktu yang sangat lama. Jika kita membuang waktu 1 jam, Akademi Kelautan Timur dan Akademi Oseanografi pasti akan tiba lebih awal dari kita.
Ini terkait dengan kemuliaan Akademi Pemburu Iblis kita. Tidak baik kalah di kompetisi pertama kita. Tiba-tiba, suara sutradara Qian datang dari langit. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat ke atas. Direktur Qian berdiri di langit dengan tangan di belakang. Dia menatap Wang Xian dan berkata, dengan kekuatanmu, selama kamu tidak bertemu dengan sekelompok besar binatang buas yang kuat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak perlu membuang waktu. Ada banyak binatang buas di depan kita. Kita tidak bisa bertahan melawan mereka. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap sutradara Qian. Hehe, kita tidak bisa bertahan melawan mereka namun masih ada 5 instruktur yang terkait dengan kejayaan perguruan pemburu iblis kita. Jika kami menemui masalah, kelima instruktur akan membantu. Qian Hu berjalan ke depan, dia berteriak dengan keras, demi kemuliaan perguruan tinggi, bahkan jika kita menghadapi beberapa kesulitan, kita harus menghadapinya secara langsung. Biarkan Universitas Lautan Timur dan Perguruan Tinggi Laut melihatnya. Dibandingkan dengan sekolah pemburu iblis kita, mereka adalah sekelompok pengecut dan seikat bunga di rumah kaca. Itu benar, itu hanya beberapa kesulitan. Dengan kehadiran 5 instruktur, bahkan jika ada binatang buas, kita dapat dengan mudah menyelesaikannya. Apakah ada bahaya di depan belum ditentukan. Saya merasa bahwa kita harus mengambil jalan yang lurus dan tidak membuang waktu. Beberapa pemuda yang mengikuti Qian Hu menonjol dan bergema. Saya merasa bahwa kita harus mendengarkan kata-kata dari instruktur. Itu benar, itu benar. Direktur Qian adalah seorang ahli di tingkat 8 yang transenden. Dengan adanya Direktur Qian, kita tidak akan berada dalam bahaya. Murid-murid yang lain saling memandang dan berbisik. Bahkan Rumah Xia dan yang lainnya agak ragu-ragu. Di depan Wang Xian dan para guru akademi, mereka secara alami mempercayai para guru akademi. Sangat berbahaya di depan. Jika kita pergi ke sini, kita pasti akan menderita kerugian besar. Wang Xian mengerutkan kening dan menatap sutradara Qian. Dia berkata dengan tegas, saya pemimpinnya. Saya akan memutuskan kemana harus pergi. Direktur Qian melihat Wang Xian menatapnya dengan paksa dan kilatan dingin melintas di matanya. Keempat instruktur di samping juga sedikit mengernyit. Ada sedikit ketidaksenangan di mata mereka. Mereka adalah instruktur Akademi Pemburu Iblis. Sejak awal, mereka mengatakan bahwa mereka terlambat dan mereka tidak mempedulikannya. Sekarang, mereka mengatakan hal yang sama lagi. Ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Meskipun mereka mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin tim kali ini, beberapa instruktur AS adalah orang-orang yang benar-benar berhak memutuskan. Jangan mengira hanya karena kamu memiliki kekuatan level 7 yang luar biasa, kamu bisa menjadi sombong dan memandang rendah siapapun. Maju ke depan. Namun, setelah Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, Direktur Qian berkata dengan dingin, demi kemuliaan akademi, semua siswa, maju ke depan. Direktur Qian, apakah Anda akan bertanggung jawab jika menghadapi bahaya? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya langsung padanya. Hehe, Wang Xian ini, bisakah kamu bertanggung jawab jika kamu menghadapi bahaya jika kamu menyesatkan? Wajah Direktur Qian mengungkapkan sedikit ejekan. Kamu tidak bisa, tapi aku memiliki kemampuan untuk memastikan keamanan para siswa. Wang Xian, Akademi telah mengirim 5 instruktur untuk mengikuti kita untuk memastikan keselamatan kita. 5 instruktur memiliki otoritas terbesar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak menganggap serius instruktur hanya karena Anda adalah pemimpinnya arogan sekali? Qian Hu yang berada di samping berkata dengan mengejek. Sedikit kebanggaan bisa dilihat di matanya. Wang Xian ini berani tidak mematuhi ayahnya dan beberapa instruktur. HMPH, dia hanya mengejar kematian. Karena Direktur Qian mengatakan demikian, Kapten, mari kita dengarkan Direktur Qian. Itu benar. Kami akan mendengarkan instruktur. Instrukturnya tidak akan salah. Para siswa di belakangnya juga berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun Wang Xian sangat kuat dan bawahan yang mengikutinya juga sangat kuat, bagaimana mungkin mereka lebih kuat dari 5 guru? Selanjutnya, tidak mendengarkan para guru akademi dan mendengarkan pemimpin siswa baru. Karena kalian semua ingin mengadili kematian, kalian bisa langsung pergi. Mereka yang mengikutiku ke kiri, langsung keluar. Wang Xian menatap mereka dengan dingin dan berkata langsung. Ikuti kamu ke kiri. Ketika kelima instruktur mendengar kata-kata Wang Xian, mereka sedikit marah. HMPH, dalam misi ini, kamu harus mengikuti perintah instruktur. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda adalah pemimpinnya? Direktur Qian menatap Wang Xian dengan dingin dan langsung berteriak. Ini hanya masalah memilih kemana harus pergi. Jika instruktur Anda harus memutuskan ini, Anda bisa langsung memimpin tim. Wang Xian balas dengan ekspresi datar. Anda. Ekspresi Direktur Qian sedikit berubah.
Baiklah, baiklah. Mereka yang ingin mengikuti pemimpin tim ini, ikuti dia. Kalian semua, ikuti aku. Buang-buang waktu. Saat dia berbicara, dia terbang lurus ke depan. 4 guru lainnya mendengus dingin dan melirik Wang Xian. Ikuti dia. Setelah mengatakan itu, mereka terbang lurus ke depan. Ayo pergi, ayo ikuti 5 tutor. Ikuti mereka, tentu saja kita harus mengikuti para tutor. Meskipun kapten ini sangat kuat, bukankah dia menganggap dirinya terlalu serius? Itu benar. Misi kali ini tentu saja mengikuti perintah para tutor. Apalagi kelima tutor itu jauh lebih kuat darinya. Sekarang, mereka bahkan bermartabat sebagai kapten dan bertindak arogan. Dalam sekejap, para siswa segera mengikuti. Mereka melirik Wang Xian dengan sedikit ejekan di mata mereka. Ketua tim, kami akan mengikutimu. Pemimpin tim Wang Xian, kami percaya pada Anda. Xia Houming ragu sejenak sebelum berjalan menuju Wang Xian. Tidak peduli apa, Wang Xian adalah penyelamatnya. Tidak mungkin baginya untuk pergi saat ini. Itu akan terlalu tidak setia. Lebih dari selusin gadis dari kelompok tentara bayaran ametis datang ke sisi Wang Xian tanpa ragu-ragu. Salah satu gadis mengikuti Wang Xian ke hutan lonceng angin terakhir kali. Dia telah menyaksikan wawasan menakutkan Wang Xian. Apa yang dikatakan Wang Xian sebelumnya memang benar. Jika Wang Xian dan sutradara Qian bisa tenang dan mengirim seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu, mereka akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Namun, jelas bahwa sutradara Qian memiliki masalah dengan Wang Xian. Semua lulusan dari kelompok tentara bayaran Void Beast dan kelompok tentara bayaran Amethyst tetap tinggal. Ada total lebih dari 30 orang. Ikuti aku. Biarkan mereka mati. Wang Xian memandangi sekelompok orang yang telah pergi dengan sedikit ejekan di wajahnya. Dia samar-samar bisa melihat situasi 5 kilometer ke depan. Akan baik-baik saja jika dia mengikuti mereka. Namun, jika itu mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, Wang Xian tidak begitu baik untuk diejek oleh orang lain. Dia harus menyelamatkan mereka dan membantu mereka. Wang Xian hanya menyetujui misi ini setelah melihat Akademi Pemburu Iblis memperlakukannya dengan baik. Namun, ini tidak berarti bahwa dia harus menjadi pengasuh mereka bahkan ketika dia diejek. Ya, Kapten, kami percaya kepadamu. Xia Houming dan yang lainnya segera mengangguk. Pergi ke kiri. Wang Xian memimpin mereka langsung ke kiri. Jika mereka pergi ke kiri, kecepatan mereka pasti akan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika dia mengikuti mereka dan meminta Aojian dan yang lainnya untuk membunuh binatang buas, mereka masih lebih rendah dari kiri. Oleh karena itu, keputusan Direktur Qian benar-benar salah. Wang Xian ini benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah menjadi pemimpin tim dan bahkan tidak menaruh perhatian pada gurunya. Itu benar, dia hanya mahasiswa baru. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin berpengalaman dan sombong seperti gurunya. Qianhu memandang Wang Xian dan yang lainnya yang tidak mengikutinya. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan keras. Seorang pria muda di sampingnya dengan cepat menggema. Mahasiswa baru Wang Xian ini terlalu sombong. Dia berpikir bahwa dia kuat, jadi semua orang harus mendengarkannya. Kekuatannya paling banyak berada di level 7 alam luar biasa. Dia masih jauh dari sebanding dengan sutradara Qian. Akademi seharusnya tidak membiarkan anak yang tidak berpengalaman menjadi kapten kami. Kita harus membiarkan Kapten Qianhu memimpin kita. Beberapa pria muda di belakang bergema. Sekelompok siswa mengangguk sedikit. Tidak peduli apa, bahkan jika Anda adalah kapten, Anda tidak boleh melanggar perintah instruktur. Mungkinkah Anda lebih baik daripada instruktur? Apakah ini mungkin? Semua orang sedikit meremehkan tindakan Wang Xian sebelumnya. Seorang mahasiswa baru ingin kami sepenuhnya mematuhi perintah Anda. Keinginan berpikir, selama sisa perjalanan, Qianhu akan menjadi pemimpin tim untuk saat ini. Pada saat ini, suara sutradara Qian datang dari langit. Baiklah, Direktur Qian, kami tidak keberatan. Kami mendukung pemimpin tim Qianhu menjadi pemimpin tim kami. Kami mendukungnya. Beberapa pemuda di bawah segera menanggapi dengan keras. Direktur Qian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ke depan. Terima kasih atas dukungannya, para mahasiswa. Semuanya, tetap waspada. Kali ini, kita harus menjadi yang pertama tiba di kota Laut Suci. Jejak kegembiraan muncul di mata Qianhu. Dia dengan ringan berteriak dan berteriak keras, mungkin ada binatang buas di depan. Jika Anda menemukan binatang buas, bunuh mereka dengan kejam. Kami bukan siswa baru, jadi kami tidak bisa begitu pengecut. Haha, ketika para siswa mendengar kata-kata Qianhu, mereka tertawa terbahak-bahak. Mata Qianhu dipenuhi dengan kebanggaan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. 5 instruktur yang terbang di langit juga memiliki senyum di wajah mereka.
Ini lebih seperti itu. Sebagai siswa Akademi Pemburu Iblis, bagaimana mereka bisa gemetar ketakutan? Namun, saat mereka melihat ke depan, senyuman di wajah mereka langsung membeku. Di depan mereka, ada buaya kekaisaran berukuran 20 meter tergeletak di tanah. Di sampingnya, ada buaya yang dipenuhi luka. Setidaknya ada ribuan buaya di sekitar mereka. Saat ini, mereka hanya berjarak 2000 meter dari mereka. Berhenti. Suara cemas Direktur Qian segera terdengar, dan dia dengan cepat meneriaki semua orang. Hah! Semua siswa sedikit terkejut. Langit gelap, dan warna tubuh buaya sama dengan tanah. Mereka tidak melihat buaya tergeletak di tanah di depan mereka. Ada binatang buas di depan. Lari kembali, cepat, lari kembali. Direktur Qian menggeram pelan. Auman mengaum. Pada saat ini, dia melihat dua dewa buaya besar dari jauh melihat ke arahnya. Muridnya berkontraksi sedikit, dan jejak ketakutan muncul di wajahnya. Ada apa, guru? Jika ada binatang buas, kita bisa membunuhnya secara langsung. Kami adalah siswa dari Demon Hunter College. Kami pasti tidak akan takut dengan binatang buas. Salah satu siswa bertanya dengan kaget. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mengatakan bahwa sebagai siswa dari Demon Hunter College, mereka tidak perlu takut. Mengapa guru mereka membiarkan mereka melarikan diri? Bum bum bum. Namun, pada saat ini, semua orang mendengar suara tanah bergetar dari depan. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Lari, kelompok binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Salah satu instruktur berteriak keras ketika dia melihat Raja Buaya yang menemukan mereka dan berlari ke arah mereka. Semua ekspresi siswa berubah drastis. Mereka berbalik dan melarikan diri ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Binatang buas di depan bahkan tidak bisa berurusan dengan instruktur ini. Mungkinkah apa yang dikatakan Wang Xian itu benar? Kita tidak bisa berjalan di depan tapi harus mengambil jalan memutar. Dia telah menemukan bahwa binatang buas di depan bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. DMN itu, para guru membuat pilihan yang salah. Pilihan Kapten Wang Xian adalah pilihan yang tepat. Ini. Mendengar suara-suara yang datang dari belakang, tanah sedikit bergetar seolah ada ribuan tentara dan kuda di belakang mereka. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka buru-buru melarikan diri ke belakang. Apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, wajah Qian Hu sangat suram. Dia melirik ke belakang dan langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Cepat, cepat dan lari. Di langit, kelima instruktur melihat ke belakang mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. Lusinan binatang buas hanya berjarak 1000 meter dari mereka. Di antara lusinan buaya kekaisaran ini, beberapa berada di peringkat 7 tingkat transenden sementara sisanya berada di peringkat 6 tingkat transenden. Di belakang kelompok binatang buas ini, ada juga sekelompok buaya kekaisaran peringkat 5 tingkat transenden. Tingkat transenden peringkat 6 dan peringkat 7 kecepatan buaya kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh sekelompok siswa tingkat transenden peringkat 4 dan peringkat 5. Cek, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Direktur Qian melihat situasi ini, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Jika kelompok Imperial Crocs ini berhasil mengejar mereka, itu akan dianggap cukup bagus jika bahkan 1/10 dari siswa Akademi Pemburu Iblis dapat bertahan. Ketika Akademi mengetahui tentang ini, mereka pasti akan melumpuhkan kultivasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Kit itu bisa menemukan Imperial Croc jauh-jauh hari? Pada saat ini, dahi Direktur Qian dipenuhi keringat dingin. Melihat Kaisar Croc yang secara bertahap mendekat, dia menggertakkan giginya. Semua siswa, cepat dan melarikan diri. Kami akan menahannya untuk sementara waktu. Wajah Direktur Qian memerah saat dia berkata kepada 4 guru di sampingnya. Baiklah, semua siswa, cepat dan melarikan diri. Wajah keempat guru itu sangat jelek. Kali ini, mereka dalam masalah besar. Terlepas dari apakah itu adalah binatang Raja Buaya di depan mata mereka atau fakta bahwa mereka bersikeras untuk berjalan di jalan ini, begitu Akademi mengetahuinya, tanggung jawab mereka tidak akan ringan. Lari cepat. Qian Hu juga berkeringat deras saat dia berteriak putus asa. Tubuhnya bergerak dan dia langsung kabur ke depan. FCK, sekelompok monster peringkat ke-7 dan ke-6 yang transenden. Bahkan ada binatang peringkat 8 transenden yang mungkin mengejar mereka. Bahkan jika ada 5 guru yang hadir, mereka harus melarikan diri untuk hidup mereka. Jika terjadi kesalahan, mereka bahkan mungkin akan dimakan oleh Kaisar Buaya. Ketika para siswa melihat Qian Hu melarikan diri di depan, wajah mereka menjadi sedikit hitam. Jika bukan karena sutradara Qian dan yang lainnya bersikeras mengambil jalan ini, kita tidak akan menemui begitu banyak binatang buas yang menyerang kita. Jika kita mengikuti pemimpinnya, kita tidak akan bertemu dengan kelompok Kaisar Buaya ini.
Beberapa siswa mengertakkan gigi dan berpikir sendiri saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang mereka, suara intens semakin dekat dan dekat. Mata para siswa dipenuhi dengan ketakutan. Mati. Direktur Qian dan 5 instruktur lainnya melihat senjata di tangan mereka saat mereka menyerang langsung ke arah buaya yang menyerang. Mereka harus bertahan selama beberapa waktu sebelum para siswa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, mereka pasti akan dihancurkan oleh kelompok buaya yang menakutkan ini. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi krisis yang begitu mengerikan setelah melewati rawa Blackwater yang tidak mereka lihat. Ledakan. 5 instruktur menyerang, termasuk seorang ahli di tingkat transenden peringkat 8. Dengan satu serangan, kelompok buaya kekaisaran yang mengejar berhenti seketika. 7 hingga 8 buaya kekaisaran tingkat transenden peringkat 6 mati di bawah serangan Direktur Qian. 5 instruktur memblokir buaya kekaisaran yang menyerbu. Beberapa siswa mendengar suara serangan itu dan menoleh untuk melihat. Wajah mereka menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan teredam terdengar. Itu menyebabkan hati semua orang bergetar tanpa sadar. Ini adalah kaisar buaya-buaya tingkat 8 yang transenden. Seorang siswa yang melarikan diri memiliki wajah pucat. Bibirnya sedikit bergetar. Tidak baik. Pada saat ini, wajah kelima guru yang tertinggal untuk bertahan melawan bis juga sedikit berubah. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi malu. Binatang buas tingkat 8 yang luar biasa berada dalam masalah besar. Pantas saja pemimpin mahasiswa baru mengatakan bahwa berbahaya di depan. Salah satu instruktur memikirkan kata-kata Wang Xian dan wajahnya menjadi gelap. Pada saat itu, mereka seharusnya mendengarkan dia. Bahkan jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan terus menyelidiki demi keselamatan mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Bahkan bagi mereka, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka di hadapan binatang buas yang begitu ganas. Tunggu beberapa menit lagi, lalu kabur. Direktur Qian mencengkeram pedang panjang di tangannya dengan erat, tatapannya dingin saat dia menatap Imperial Croc peringkat 8 transenden yang berlari ke arah mereka, ekspresinya jelek saat dia menggeram dengan suara rendah. Baiklah, 4 lainnya saling memandang, wajah mereka serius saat mereka langsung meluncurkan serangan skala besar. Kemampuan ilahi mereka langsung menyerang Imperial Crocs. Mengaum. Tiba-tiba, raungan rendah terdengar. Wajah keempat guru berubah drastis saat mereka melihat ke atas kepala mereka. 5 puncak bumi yang mirip gunung menabrak mereka, dan kekuatan tarik yang menakutkan datang dari tanah. Mereka buru-buru melihat ke depan, dan wajah mereka menjadi gelap. 5 buaya kekaisaran, yang berukuran lebih dari 10 meter, menatap mereka berempat dengan dingin. Meneguk. 5 peringkat 7 transenden. Mereka berempat berkeringat dingin. Mereka mengertakkan gigi dan meraung, bunuh. Membunuh. Dengan tebasan, mereka menebas ke arah puncak gunung di langit. Namun, puncak bumi ini adalah kemampuan ilahi dari buaya. Kekuatan Croc jelas berada di puncak di antara mereka yang memiliki level yang sama. Di bawah serangan mereka, hanya 2 dari 5 puncak bumi yang hancur. Mereka berempat buru-buru mengelak ke kejauhan. Ledakan. Puncak bumi mendarat di tanah, dan dengan suara keras, tanah ambruk. Auman mengaum. Pada saat ini, sutradara Qian juga bertarung dengan monster level 8 yang transenden. Namun, kelompok transenden tingkat 6 dan tingkat 5 kaisar buaya mengejar kelompok siswa di depan. Kecepatan level 6 transenden bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siswa level 4 transenden itu. Lebih dari 500 siswa yang melarikan diri di depan mendengar suara dari belakang, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Beberapa siswa terakhir tidak bisa tidak melihat ke belakang mereka, dan mengeluarkan suara ketakutan. Pupupu. Dalam sekejap, paku bumi yang besar tiba-tiba keluar dari tanah, dan paku bumi langsung menembus tubuh kelima siswa tersebut. Suara jeritan terdengar, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang dan wajah mereka menjadi pucat. Binatang buas telah menangkap, lebih dari selusin buaya Raja Transenden level 6. Seorang gadis berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saat dia berlari, dia tiba-tiba merasakan langkah kakinya menjadi berat. Ekspresinya berubah drastis dan dipenuhi rasa takut. Panik. Semua siswa panik. Ada lebih dari 10 buaya kekaisaran transenden tingkat 6 di belakangnya, dan ada sekelompok binatang buas yang mengejar mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Pergi ke arah kapten. Temukan kaptennya. Dia bisa menghadapi kelompok Fierce Beast ini. Seorang siswa tiba-tiba berteriak keras dan melarikan diri ke kiri. Ya, kapten memiliki 11 ahli transenden level 7 di bawahnya.
Selama kita menemukan kaptennya, kita akan aman. Cepat, ubah arah. Ke kiri, ke kiri. Para siswa berteriak ketakutan. Ketika Qianhu yang berada di depan mendengar kata-kata para siswa, ekspresinya berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan juga melarikan diri ke kiri. Mereka dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Jika mereka mengikuti kapten, mereka tidak akan bertemu begitu banyak binatang buas. Selamatkan aku, selamatkan aku. Mendengar jeritan yang datang dari belakang, ekspresi semua orang berubah menjadi lebih buruk. Kapten, apakah kamu mendengar sesuatu? Pada saat ini, di tempat yang tidak jauh dari mereka, Rumah Xia mendengar suara yang datang dari jauh. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan Wang Xian. Orang-orang lainnya juga mendengarkan dengan penuh perhatian dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saya mendengarnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Dia berkata dengan lemah, itu siswa lain. Mereka dikejar oleh binatang buas. Bagaimana ini mungkin ada 5 instruktur yang mengikuti mereka mungkinkah? Rumah Xia dan yang lainnya sedikit terpana. Mereka tampak heran. Mungkinkah mereka dalam masalah? Ini bukan hanya masalah. Mereka hanya mengejar kematian. Wang Xian melihat ke depan dengan tatapan dingin di matanya. Dia menunjuk ke Ao Jian dan yang lainnya. Bersiaplah untuk menyerang. Ya, Ao Jian dan yang lainnya menganggukkan kepala. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sekelompok orang muncul di hadapan Wang Xian dan yang lainnya. Mereka diiringi dengan teriakan. Ledakan. Buaya level 6 yang luar biasa melompat ke depan dan memblokir jalan semua orang. Ekspresi Qianhu berubah drastis. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung dari langit. Kapten Qianhu, selamatkan kami. Beberapa pemuda berteriak ngeri saat melihat pemandangan ini. Namun, Qianhu, yang melarikan diri, tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak menoleh. Buat perubahan Anda. Jika kita terlambat, kita semua mungkin sudah mati. Wang Xian berkata pada Ao Jian dan yang lainnya. Ya, pemimpin. Ke-11 ikan todak emas bergerak dan langsung muncul lebih dari 1 kilometer di depan mereka. Tusukkan pedang. Kekuatan ikan todak emas bisa sebanding dengan ahli alam supernatural level 8. Mudah bagi mereka untuk berurusan dengan kelompok buaya penguasa level 6 ini. Mengaum, mengaum. Garis-garis sinar pedang melintas. Selusin binatang buas alam gaib tingkat 6 yang mengejar mereka langsung terbunuh. Bang, bang, bang. Satu persatu, buaya jatuh ke tanah. Mereka adalah bawahan Kapten Wang Xian. Kita selamat. Kami diselamatkan. Itu terlalu berbahaya. Itu terlalu berbahaya. Ketika para siswa melihat buaya yang tergeletak di tanah, mereka berteriak keras setelah selamat dari bencana. Wang Xian, Xia Houming, dan yang lainnya berjalan perlahan. Mata mereka menyapu kerumunan. Ada kurang dari 500 orang, dan setidaknya 60 hingga 70 dari mereka telah meninggal. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada juga beberapa pemuda yang terluka. Kerumunan dipenuhi dengan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan roboh di tanah. Ketika mereka bertemu dengan sekelompok Raja Aligator tingkat 8, tingkat 7, dan tingkat 6 yang luar biasa, mereka, para siswa dari Demon Hunter College, tidak dapat menolak sama sekali. Bagaimana bisa begitu banyak orang mati di mana kelima mentor itu? Xia Houming dan yang lainnya melihat begitu banyak siswa dan luka di tubuh mereka hilang. Mereka berjalan mendekat dengan wajah penuh keheranan. Para mentor mempertahankan punggung dari monster yang berada di level Transcendent 7 atau 8. Seorang pria muda melihat Wang Xian, Xia Houming, dan yang lainnya berjalan mendekat. Dia menghela nafas berat dan menatap Wang Xian. Dia berkata dengan hormat, terima kasih, Kapten Wang Xian, karena telah menyelamatkan kami. Kalau tidak, kita akan tamat. Terima kasih, Kapten Wang Xian. Terima kasih, Kapten Wang Xian, karena telah menyelamatkan kami. Ketika siswa lainnya melihat Wang Xian, mereka dengan cepat mengucapkan terima kasih juga. Jika bukan karena bantuan Wang Xian kali ini, akan dianggap cukup bagus jika 1/10 dari mereka bisa bertahan. Ini mengingatkan mereka pada awal ketika Wang Xian bertekad untuk tidak terus berjalan ke depan tetapi berjalan ke kiri. Sekarang, sepertinya dia tahu akan ada bahaya di depan. Namun, mereka memilih untuk mengikuti mentor mereka sebagai gantinya. Beberapa siswa ingat bagaimana mereka mengejek Wang Xian setelah mereka pergi dengan mentor mereka. Wajah mereka memerah lagi. Jangan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Mereka yang terluka harus istirahat sebentar. Wang Xian tidak menunjukkan ekspresi apapun terhadap rasa terima kasih mereka. Dia bahkan mengejek mereka saat itu. Sekarang, dia tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Wang Xian, 5 mentor bertarung melawan binatang buas di belakang. Kirim seseorang untuk mendukung mereka dengan cepat. Kalau tidak, para mentor mungkin dalam bahaya. Qian Hu, yang berada di samping, menatap Wang Xian. Ekspresinya berubah saat dia menguatkan dirinya dan berjalan ke arahnya. 5 mentor membantu kami menangkis binatang buas yang kuat itu. Namun, binatang buas itu terlalu kuat. Para mentor mungkin. Hehe, pemuda lain ragu-ragu sejenak. Dia melihat ke 11 Golden Swordfish dan berkata. Namun, Wang Xian memotongnya dengan cibiran. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan akhirnya mendarat di Qian Hu. Dia berkata dengan mengejek, jalan adalah pilihan mereka. Mereka adalah mentornya. Mereka di sini untuk melindungi Anda. Mentornya sangat kuat. Mengapa Anda membutuhkan bantuan saya? Jika kamu mengkhawatirkan keselamatan para guru, kamu bisa pergi dan menyelamatkan mereka. Anda, wajah Qian Hu berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap Wang Xian dengan malu. Kamu mencari kematian. Apakah Anda bersedia membiarkan orang lain melakukan hal yang sama? 70 hingga 80 siswa telah meninggal karena Anda. Saya ingin tahu apakah 5 guru akan bertanggung jawab untuk ini. Wang Xian mengungkapkan ekspresi jijik. Jika bukan karena Direktur Qian, bagaimana 70 hingga 80 siswa itu akan mati? Wang Xian sangat meremehkan orang-orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia mendukung mereka? Kata-kata Wang Xian membuat semua siswa terdiam. 70 hingga 80 rekan mereka telah meninggal. Jika bukan karena bantuan Kapten Wang Xian, hanya sedikit dari mereka yang akan selamat. Dan semua ini karena sutradara Qian. Jika mereka mengikuti Kapten Wang Xian, 70 hingga 80 dari mereka tidak akan mati. Kapten Qian Hu baru saja berlari cukup cepat. Hehe. Pada saat ini, suara mengejek Xia Houming terdengar, menyebabkan semua orang sedikit terpana. Setelah itu, cara mereka memandang Qian Hu sedikit berubah. Direktur Qian telah meminta Qian Hu menjadi kapten mereka untuk sementara. Pada akhirnya, dia berlari di depan saat menghadapi bahaya dan tidak mempedulikan yang lain. Jika bukan karena penampilan pemimpin tim Wang Xian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat Qian Hu dan kemudian pemimpin tim Wang Xian, perbedaannya terlalu besar. Bahkan, ada kesenjangan besar antara 5 mentor dan Wang Xian. Qian Hu merasakan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya berubah dan dia berjalan ke samping dengan wajah serius. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang sedang beristirahat di sini sementara Wang Xian berdiri di samping untuk berjaga. Satu hilang. Setelah sekitar 10 menit, Wang Xian melihat beberapa sosok menyedihkan terbang di atas. Dia menoleh dan menggelengkan kepalanya perlahan. Para instruktur ada di sini. Itu Direktur Qian dan yang lainnya. Beberapa siswa yang tidak terluka berteriak keras ketika melihat sosok itu terbang di atas. Semua orang menoleh. Hah, mengapa hanya ada 4 instruktur? Namun, ekspresi semua orang berubah dengan sangat cepat. Mereka bingung. Ekspresi Qian Hu juga sedikit berubah. Dia segera naik untuk menyambut mereka. Semua siswa juga berdiri dan melihat ke atas. Direktur Qian dan ketiga instruktur yang terbang di atas terlihat sangat malu. Mereka kurang lebih terluka. Mata mereka menyapu semua orang yang hadir. Mereka dapat merasakan bahwa ada sekitar 70 hingga 80 orang yang hilang. Ekspresi mereka menjadi lebih malu. Apakah semua orang baik-baik saja? Direktur Qian bertanya dengan wajah muram. 74 siswa tewas di bawah serangan Raja Buaya. Ini semua berkat Kapten Wang Xian. Jika bukan karena Kapten Wang Xian menyelamatkan kita, saya khawatir. Seorang siswa melaporkan dengan suara rendah. 5 instruktur melakukan kesalahan dan menyebabkan kematian lebih dari 70 siswa. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, instruktur telah melindungi mereka dan salah satu dari mereka meninggal karenanya. Namun ketika keempat instruktur mendengar ini, mereka terlihat sangat malu. Mereka bertiga menundukkan kepala. Kali ini, itu memang masalah mereka. Jika kamu sudah istirahat dengan baik, ayo berangkat. Kami sudah membuang banyak waktu. Bagaimana? Direktur Qian, tanpa pesanan Anda, mereka mungkin tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat ini, Wang Xian menyilangkan tangannya dan menatap mereka sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Direktur Qian berubah sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kapten Wang Xian akan memimpin tim selanjutnya. Tidak apa-apa, jika Anda ingin memimpin mereka, saya tidak keberatan. Saya juga telah melakukan apa yang diminta Akademi untuk saya lakukan. Wang Xian berbicara seolah dia menaburkan garam pada lukanya saat dia terbang lurus ke depan. Ao Jian dan yang lainnya segera terbang ke sisinya. Xia Houming dan yang lainnya mengikutinya. Siswa lainnya juga mengikuti di belakang Wang Xian. Mereka terus terbang ke kiri.
Ada gagak bangkai di depan mereka. Ada lebih dari 1000 dari mereka. Namun, semuanya berada di tahap ketiga atau keempat dari alam luar biasa. Yang terkuat hanya pada tahap kelima. Beberapa ikan todak emas menembakkan 2 atau 3 sinar pedang dan membuka jalan. Melihat pemandangan ini, para siswa tampak sedikit linglung. Jika mereka melewati tempat ini, mereka pasti sudah melewati rawa Blackwater sekarang, kan? Setelah melewati gagak Carrion, mereka mempercepat dan melaju keluar dari rawa Blackwater dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada dasarnya tidak ada bahaya selama sisa perjalanan. Dengan kecepatan mereka, mereka bisa mencapai kota Laut Suci dalam waktu lebih dari 2 jam. Seiring waktu berlalu, mereka semakin dekat dan dekat ke kota Laut Suci. Ini membuat semua orang menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka melihat pemuda di depan. Kali ini, mereka telah sepenuhnya ditaklukkan. Kapten baru ini bahkan lebih bisa diandalkan daripada guru akademi mereka. Selanjutnya, lebih baik aku mendengarkan Kapten. Tembok kota-kota Laut Suci sudah muncul di garis pandang mereka. Beberapa siswa saling memandang dan berpikir sendiri. Hei, mengapa elit Akademi Pemburu Iblis kita hanya ada di sini sekarang? Kami pikir kalian dalam bahaya. Lihat, mereka benar-benar terlihat dalam bahaya. Hanya ada 4 dari 5 instruktur, dan ada 70 hingga 80 siswa yang hilang. Saat mereka mendekati kota Laut Suci, 2 suara mengejek terdengar. Di depan gerbang timur kota Laut Suci, lelaki tua berjanggut dan lelaki tua dari Akademi Samudra yang mengendarai burung dan binatang buas juga memandang Akademi Pemburu Iblis dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari 5 instruktur hilang, dan lebih dari 70 siswa hilang. Beberapa siswa terluka. Jelas bahwa mereka yang belum datang kemungkinan besar sudah mati. Seharusnya tidak terlalu berbahaya bagi mereka untuk melakukan perjalanan dari East Ocean City ke kota Laut Suci, jadi bagaimana mereka bisa terluka parah. Namun, meski terkejut, wajah mereka penuh ejekan. Di belakang mereka, orang-orang dari East Ocean Academy dan Ocean Academy juga penuh ejekan. Bukankah Akademi Pemburu Iblis dikatakan memiliki pengalaman tempur paling banyak? Mengapa mereka begitu lambat datang ke kota Laut Suci kali ini, dan mereka bahkan kehilangan begitu banyak orang? Sepertinya mereka tidak sesuai dengan namanya. TS Kates, kupikir kita cukup lambat. Saya tidak menyangka akan ada orang lain yang lebih lambat dari kami dan menderita kerugian besar. Mungkin mereka mengira mereka berpengalaman dan kuat, jadi mereka sombong. Pada akhirnya, mereka tidak berharap berada dalam bahaya. Haha. Para siswa dari 2 akademi tidak berusaha menyembunyikan ejekan mereka pada mereka. Wajah mereka penuh dengan schadenfreude. Ketika siswa Akademi Pemburu Iblis yang baru saja berjalan mendengar kata-kata mereka, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi marah. Lebih dari 70 dari mereka telah meninggal, dan salah satu instruktur mereka juga kehilangan nyawanya. Sekarang, mereka masih diejek. Secara alami, mereka sangat marah. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi sedih. Direktur Qian, ada apa dengan kalian? Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada binatang buas yang bisa mengancam kalian di jalur ini, kan? Namun, meskipun ada jejak ejekan di mulut kedua lelaki tua dari East Ocean Academy dan Ocean Academy, mereka masih memandang mereka dengan prihatin. Tatapan mereka tertuju pada sutradara Qian saat mereka bertanya dengan cemberut. Dengan kekuatan Akademi Pemburu Iblis dan pengalaman mereka, mereka seharusnya tidak menderita kerugian sebesar itu. Ketika Direktur Qian mendengar kata-kata kedua lelaki tua itu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Bisakah dia mengatakan bahwa semua ini karena dia? Ada beberapa masalah. Direktur Qian berkata dengan wajah cemberut. Hah? Kedua lelaki tua itu mengangkat alis dan tidak bertanya lagi. Tuan-tuan, tempat tinggal Anda telah disiapkan. Silakan pergi dan istirahat sebentar. Saat ahli Korps Samudra tiba, kita akan siap bergerak. Seorang lelaki tua melihat bahwa para siswa dari Akademi Pemburu Iblis juga telah tiba dan berkata kepada mereka. Baiklah, terima kasih atas masalahmu. Pria tua berjanggut panjang yang menunggangi burung dan hewan itu menganggukkan kepalanya. Tuanku, silakan masuk. Orang tua itu mengundang mereka saat mereka mengikuti di belakangnya dan menuju kota Laut Suci. Dibandingkan dengan kota Donghai, perbedaan antara kota Laut Suci dan kota Donghai sangat besar, baik itu tembok kota atau ukuran kota, itu tidak ada bandingannya. Wang Xian melihat ke kota tempat dia berada untuk pertama kalinya. Senyum muncul di wajahnya saat dia memiliki sedikit rasa memiliki. Mengikuti lelaki tua itu ke kursi kediaman wali kota, sekelompok orang diatur di sebuah rumah besar di belakang kediaman wali kota. Para siswa dari 3 akademi diatur di area yang berbeda. Mari beristirahat sejenak. Kami mungkin memiliki misi untuk dilaksanakan segera. Sejak mereka memasuki kota Shanghai, Wang Xian merasakan suasana tegang.
Semua kelompok tentara bayaran berkumpul bersama dengan senjata mereka. Ada sangat sedikit orang di jalanan. Suasana ini jelas merupakan suasana tegang sebelum pertempuran besar. Bahkan warga biasa pun membuat persiapan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk beristirahat dalam waktu yang lama. Wang Xian mengingatkan semua orang. Ya, Kapten. Semua orang mengangguk dan duduk untuk beristirahat. Semuanya berperilaku patuh. Kapten, kami akan bergantung padamu untuk misi selanjutnya. Kami pasti akan mengikuti perintahmu. Itu benar, itu benar. Kami akan mengikuti perintahmu. Beberapa siswa datang ke sisi Wang Xian dan berkata sambil menjilat. Siswa lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa. Insiden barusan membuat mereka tahu bahwa seorang mentor mungkin tidak bisa diandalkan seperti pemimpinnya. Misi belum dimulai. Sekarang adalah waktunya untuk berpegang teguh pada sisi baik pemimpin. Apalagi kekuatan pemimpinnya telah mencapai level 7 dari alam supernatural. Ada juga 11 bawahan yang berada di level 7 alam gaib. Mereka juga sangat kuat. Selama kalian semua mendengarkan perintah pemimpin, aku akan memastikan keselamatan kalian. Wang Xian menatap tatapan menjilat mereka, melambaikan tangannya dan berkata dengan jelas. Pasti, pasti. Para siswa dengan cepat berjanji. Ketika sutradara Qian melihat adegan ini, dia terlihat sangat malu. Ketiga instruktur itu tampak ragu-ragu. Pelajar Wang Xian, bagaimana Anda mengetahui bahwa ada bahaya di sana? Salah satu instruktur tidak bisa tidak bertanya. Teknik mata yang berspesialisasi dalam deteksi. Mata Wang Xian menunjukkan kilatan aneh saat dia melihat ke arah instruktur. Instruktur memandangnya dan langsung merasa seolah-olah dia diterbukai. Dia buru-buru menghindari mata Wang Xian karena ketakutan. Aku mengerti. Kami salah kali ini. Saya harap Wang Xian tidak keberatan. Soal memimpin tim akan bergantung pada Wang Xian. Instruktur menurunkan posisinya dan berkata, jangan khawatir. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dua instruktur lainnya mengangguk pada Wang Xian dengan ekspresi ramah. Bahkan mata Direktur Qian dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, matanya berubah suram lagi. Teknik murid adalah kemampuan ilahi yang sangat kuat. Semuanya, pemimpin Korps Laut ada di sini. Silakan datang dan diskusikan situasinya. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu berjalan lagi dan berbicara kepada mereka. Baiklah, beberapa instruktur menganggukkan kepala dan menatap Wang Xian. Siswa Wang Xian, kamu juga harus datang. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti mereka. Begitu dia keluar dari halaman, Wang Xian melihat sekelompok instruktur dari Akademi Laut Timur dan Akademi Laut. Di belakang instruktur ada dua pemuda. Keduanya memandang Wang Xian dengan ekspresi ingin tahu. Itu kamu. Ketika salah satu dari mereka melihat Wang Xian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ekspresinya perlahan menjadi gelap. Wang Xian menoleh dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian berwarna aquamarine yang sama. Itu adalah pemuda, Hai Wen, yang dia temui di pelelangan tempo hari. Dia juga dipanggil Tuan Muda Hai. Kamu adalah pemimpin Akademi Pemburu Iblis, mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang seperti Anda? Pria muda lainnya memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan mengukurnya. Wang Xian dari Akademi Pemburu Iblis. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Wang Xian, pemuda itu menggelengkan kepalanya perlahan. Dia belum pernah mendengar tentang dia. Jadi kamu adalah murid Akademi Pemburu Iblis dan pemimpin Akademi Pemburu Iblis. Hai Wen menatap Wang Xian dengan wajah dingin. Terakhir kali dia berada di pelelangan, dia kehilangan banyak muka. Itu semua karena pria ini. Hehe, Wang Xian meliriknya dan mengabaikannya. HMPH, alasan mengapa Akademi Pemburu Iblis menderita kerugian besar kali ini pasti karena kamu, kan? Ketika Hai Wen melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya, dia mencibir dengan wajah dingin, sebagai pemimpin, kamu benar-benar menderita kerugian yang sangat besar bahkan ketika kamu tiba di kota Shanghai. Saya pikir Anda harus pulang. Hah? Sekelompok guru yang berjalan di depan berbalik dengan rasa ingin tahu dan menatap Direktur Qian yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Mungkinkah itu karena anak ini dia menyebabkan Akademi Pemburu Iblis menderita kerugian besar? Menilai dari penampilan sutradara Qian dan yang lainnya, sangat mungkin anak ini adalah keturunan dari petinggi Akademi Pemburu Iblis. Itu mungkin. Para guru tenggelam dalam pemikiran ketika mereka berpikir untuk diri mereka sendiri. Diam. Wang Xian meliriknya dan berkata dengan lemah. Anda. Ketika Hai Wen mendengar kata-kata Wang Xian, dia menutup mulutnya. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Kami secara alami akan dapat mengetahui apakah Anda memiliki kemampuan untuk menjalankan misi berikutnya. Direktur Qian,
Jika Akademi Pemburu Iblismu masih kalah banyak di masa depan, itu akan memalukan. Pria tua di depan menyela kata-kata Hai Wen dan berkata kepada Direktur Qian dengan senyum di wajahnya. Wajah Direktur Qian menjadi hitam, dan ketiga instruktur di sampingnya juga tidak terlihat baik. Sungguh sangat memalukan bahwa mereka telah kehilangan begitu banyak bahkan sebelum misi dimulai. Namun, kali ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin Akademi Pemburu Iblis mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah masalah mereka. Jika pihak lain tahu tentang ini, bukankah itu akan lebih mencemooh? Tuan, silakan masuk. Pada saat ini, lelaki tua yang memimpin jalan menunjuk ke depan dan berkata. Para guru dari 3 akademi menjadi serius. Mereka mengangguk dan berjalan masuk. Setelah masuk, mereka melihat aula besar dengan 7 atau 8 orang duduk di dalamnya. Pemimpinnya bukanlah wali kota-kota Laut Suci, Jin Qianyuan. Sebaliknya, itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi biru langit. Pria tua itu memiliki punggung yang kuat dan pinggang yang kuat. Dia tampak sangat kasar. Ada bekas pisau panjang di lengannya, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Di dada lelaki tua itu ada lambang pasukan pembudidaya laut, yang mewakili identitasnya. Dia adalah wakil kapten tentara pembudidaya laut, ahli interpretasi setengah langkah kosong. Di bawahnya adalah wali kota, Jin Qianyuan, presiden dari Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan, dan beberapa ahli dari pasukan pembudidaya laut. Wakil Komandan Meng, wali kota Jin. Sekelompok guru masuk dan membungkuk dengan hormat kepada lelaki tua dan wali kota Jin yang duduk di tengah. Semua orang dari 3 akademi, terima kasih sudah datang. Jin Qianyuan dengan cepat berdiri dan berterima kasih kepada mereka. Duduklah, situasinya mendesak. Wakil Komandan Meng berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia melihat Hai Wen, senyum muncul di wajahnya dan dia mengangguk padanya. Hai Wen juga menanggapi dengan senyuman. Di aula, semua orang melihat pemandangan ini dengan jelas. Mereka memandang Hai Wen dengan ekspresi serius. Keluarkan petanya. Wakil Komandan Resimen Meng berkata kepada Jin Qianyuan. Ya, Jin Qianyuan melambaikan tangannya. Seorang lelaki tua segera melambaikan tangannya, dan peta itu langsung melayang di depan. Menurut pengintai kami, ada 5 kelompok binatang iblis yang datang ke arah kami dari kota Silai. Setiap kelompok binatang iblis dikendalikan oleh binatang iblis. Orang tua itu menunjuk ke peta. Saat ini, 5 kelompok binatang hanya berjarak 50 km dari kita. Untungnya, mereka berhenti sementara di sini. Namun, jika mereka ingin menuju ke kota Laut Suci kita, mereka hanya membutuhkan waktu 1 jam. 5 kelompok binatang buas adalah serigala air, skarab tulang, pekerja ikan merah tua, bangau api hijau, dan binatang kulit katak. Ada total 5 spesies binatang, dan masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100.000 binatang. Pekerja ikan merah terkuat memiliki sejumlah besar keberadaan menakutkan di tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam luar biasa. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menunjuk ke lokasi ras binatang buas, dengan ekspresi serius, dia berkata, adapun kekuatan binatang iblis di belakang 5 ras binatang buas, masih belum diketahui untuk saat ini. Tapi mereka pasti berada di atas tingkat ke-8 dari alam transenden, dan jelas bukan hanya 1 atau 2. Jika bukan karena kedatangan para penguasa, kota Laut Suci kita tidak akan mampu mempertahankannya sama sekali. Jika semua binatang buas dari 5 ras ini berkumpul di kota Laut Suci, akan sangat sulit bagi kota Laut Suci kita untuk mempertahankannya, bahkan dengan bantuan 7 hingga 800.000 orang yang melarikan diri dari kota kedatangan barat. Jin Qianyuan menambahkan, melihat wakil komandan Meng yang duduk di tengah. Kita harus menghancurkan setidaknya 2 ras binatang sebelum kota Laut Suci dapat menahan invasi dari 3 ras binatang lainnya. Wakil Komandan Meng berkata sambil berpikir, selain itu, kita tidak boleh melakukannya sebelum mereka berkumpul. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika mereka bergabung. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan 2 ras, kita harus menghancurkan salah 1 ras. Jika tidak, Jin Qianyuan berkata dengan sedikit khawatir. Binatang ganas serigala air berada di peringkat kedua di antara 5 ras binatang buas, dan binatang buas kulit katak berada di peringkat terakhir. Kita bisa menghadapi 2 ras binatang buas ini. Wakil Komandan Meng berdiri, tatapannya menyapu sekeliling. Dengan kekuatan kami lebih dari cukup untuk menghadapi 2 ras binatang buas ini. Perlombaan binatang buas kulit katak akan diserahkan ke kota Laut Suci Anda, dan serigala air akan diserahkan ke korps pembudidaya laut kami dan anggota dari 3 akademi besar. Oke. Dengarkan perintah Wakil Komandan Meng. Jin Qianyuan segera mengangguk. Oke, ayo segera berangkat. Tetap berhubungan setiap saat. Wakil Komandan Meng mengangguk dan berkata dengan keras. Ya, semua orang segera merespons dengan keras.
Segera bersiap-siap. Kita akan berkumpul di gerbang timur dalam 10 menit. Setelah mengatakan ini, Wakil Komandan Meng segera keluar. Ayo pergi. Panggil semua siswa. Misi dimulai. Beberapa instruktur berjalan menuju Manor dengan cepat. Semuanya, segera berangkat. Setelah memasuki Manor, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang dan langsung berkata. Ya, semua orang segera merespons. Mereka berangkat begitu cepat. Sepertinya situasinya sangat berbahaya. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dengan kelompok pembangkit tenaga listrik dari pasukan pembudidaya laut dan wakil Kapten Meng interpretasi setengah langkah, kami pasti akan dapat menyelesaikan misi ini dengan mudah. Kami bukan kekuatan tempur utama. Kita hanya perlu mendukung pasukan pembudidaya laut. Sekelompok orang buru-buru mengikuti di belakang dan berjalan menuju gerbang timur. Saat ini, mereka melihat sekelompok orang yang padat berkumpul di belakang. Banyak dari pakaian mereka compang camping dan mereka juga tidak terlihat bagus. Mereka seharusnya dari kota Silai. Wang Xian menoleh dan menggelengkan kepalanya. Kota telah hancur dan mereka tidak punya rumah untuk kembali. Semuanya, berdirilah dengan benar. Ketika mereka sampai di gerbang timur, mereka melihat para prajurit tentara pembudidaya samudera berdiri dengan rapi di gerbang kota. Itu adalah tim pertempuran angin berkuda tentara pembudidaya laut. Sekelompok tentara berdiri di sana dan memberikan dampak yang kuat. Para siswa dari 3 akademi besar berdiri di samping dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, kita akan menghadapi sekelompok binatang buas. Jumlah binatang buas lebih dari 100.000. Semuanya, bersiaplah dan berangkat. Wakil Komandan Resimen Meng tidak mengatakan apa-apa dan langsung memerintahkan. Ya, para prajurit dari tim pertempuran angin berkuda berteriak keras dan segera mengikuti di belakang Wakil Komandan Resimen Meng, bergegas menuju utara. Saat kita bertabrakan dengan binatang buas nanti, orang-orang dari 3 akademi besar akan mengikuti di sisi kiri untuk menangani beberapa ikan yang lolos dari jaring. Seorang petugas yang menunggang kuda bertanduk angin datang ke depan mereka dan berkata kepada semua orang dari 3 akademi. Jangan khawatir, kami akan mengatur siswa dengan baik. Para guru dari 3 akademi dengan cepat bergema. Ya, legiun itu mengangguk. Kuda bertanduk angin itu berlari kencang, mengangkat kepingan pasir, dan 5.000 pasukan kavaleri itu berlari ke depan dengan cepat. Para siswa dari 3 akademi mengikuti di belakang. Mata banyak orang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Untuk semua siswa dari 3 akademi, tugas semacam ini dari beberapa ribu orang dan berburu binatang buas bersama adalah yang pertama kalinya. Itu membuat darah sekelompok pemuda mendidih. Saat tunggangan besi itu berlari kencang, binatang buas di sekitarnya merasakan aura mereka dan melarikan diri jauh. Haha, pria yang baik harus bertarung di mana saja. Itu benar. Kalau saja aku punya tunggangan, aku bisa menunggangi binatang buas dan berkeliaran dengan bebas di dunia. Ketika kita memasuki korps pembudidaya laut, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan rusa kutub angin. Saya sangat menantikannya. Setelah hening sejenak, para pemuda itu mulai berbicara dengan penuh semangat. Mereka tidak terlalu khawatir tentang perburuan binatang buas kali ini. Mereka hanya di sini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dengan adanya tim pertempuran angin berkuda, kemungkinan mereka menderita korban sangat kecil. Dengan kekuatan tim pertempuran angin berkuda, selama mereka tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat atau binatang buas yang berada pada tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah, seharusnya tidak ada masalah. Tatapan Wang Xian menyapu regu pengendara angin di sampingnya saat dia memeriksa kekuatan mereka satu persatu. Ada cukup banyak ahli yang berada di tingkat 6 atau 7 yang luar biasa. Mereka memang layak menjadi salah satu dari 3 regu besar di Korps Pembudidaya Laut Kota Donghai. CHIRP. Kicau burung dan binatang bisa terdengar di langit. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melirik sebelum mengemudi dengan kecepatan tinggi. Mereka telah berkendara selama 30 menit. Menurut kecepatan mereka, mereka akan tiba di area serigala air dan binatang buas dalam 10 menit. CHIRP. 2 menit kemudian, suara kicauan burung terdengar lagi. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya ke langit. Hah! Pada ketinggian 2 hingga 3.000 meter di atas mereka, 2 binatang buas dengan sayap selebar 4 meter dan mata mirip elang abu-abu menatap mereka dengan tatapan membara. Salah satunya berkicau sementara yang lain terbang ke depan dengan cepat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat matanya berkedip. 2 menit yang lalu, teriakan yang dia dengar juga berasal dari binatang burung ini. Saat itu, dia melirik dan mengingat dengan jelas ukuran binatang burung ini. Namun, 2 menit kemudian, itu masih mengikutinya. Ada juga binatang burung lain yang terbang ke depan. Sesuatu telah salah. Apakah itu memata-matai AS dan melaporkan informasinya? Wang Xian bingung. Kecerdasan binatang iblis tidak kalah dengan manusia.
Mereka juga tahu cara mendeteksi dan mendeteksi balik. Bukan tidak mungkin mereka mengirim binatang buas untuk memantau lingkungan mereka. Guru, burung abu-abu di langit telah mengikuti kita selama beberapa menit. Wang Xian memandang keempat guru di samping dan berkata langsung. Hah? Direktur Qian dan empat lainnya menoleh dan menatap Wang Xian dengan heran. Siswa Wang Xian, apakah Anda mengatakan bahwa itu mengawasi kita? Salah satu guru bertanya dengan heran. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Harus. Ada dua burung di langit. Salah satu dari mereka baru saja terbang ke depan. Direktur Qian dan empat lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Apa kamu yakin? Ya, Wang Xian mengangguk setuju. Dia yakin bahwa burung di langit sedang memata-matai mereka. Tunggu sebentar. Direktur Qian dan yang lainnya saling memandang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menyaksikan kemampuan deteksi Wang Xian yang kuat, mereka tidak akan mempercayai kata-katanya. Melihat burung di langit berarti dia memata-matai mereka. Ini terdengar agak tidak realistis. Ini karena di alam liar, sangat normal jika ada burung dan binatang buas di langit. Keempat instruktur meningkatkan kecepatan mereka dan terbang ke depan. Direktur Qian, bisnis apa yang Anda miliki di sini? Pria tua dari Ocean Academy memandang mereka berempat dan bertanya sambil tersenyum. Ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Wakil Komandan Meng. Direktur Qian berkata kepada lelaki tua itu, lalu melihat ke arah Wakil Komandan Meng dan langsung memanggil. Bisnis apa yang kamu miliki? Wakil Komandan Meng menoleh untuk melihat mereka berempat dan bertanya dengan suara yang dalam. Wakil Komandan Meng, ada burung dan binatang buas yang mengikuti kita di langit. Kami curiga serigala di depan sedang mengawasi kami. Direktur Qian dan yang lainnya berkata langsung. Hah? Wakil Komandan Meng sedikit tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Seekor elang abu-abu muncul di garis pandangnya. Eagle Eye, lihatlah Grey Eagle di langit dan lihat apakah dia sedang memata-matai kita. Wakil Komandan Meng berkata kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Ini Wakil Komandan. Pria paruh baya itu mengangguk ketika cahaya biru keluar dari matanya saat dia melihat ke langit. Itu adalah Goshaok bersayap abu-abu level 7 yang transenden. Itu memang mengikuti kita ke arah yang sama. Sulit untuk mengatakan apakah itu memata-matai kita. Pria parubaya itu mengunci pandangannya pada Goshaok bersayap abu-abu. Pada saat itu, Goshaok bersayap abu-abu itu sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya bergetar dan menghilang. Itu terbang menjauh, ke arah kiri kita. Pria parubaya itu melanjutkan. Ya, Wakil Komandan Meng mengangguk. Kita akan mencapai lokasi binatang serigala air. Semuanya, berhati-hatilah. Waspada, pria parubaya itu mengangguk dan berteriak pelan. Semua orang segera melambat sementara 4 hingga 5 tentara menuju ke depan untuk memeriksa situasi. Ketika Direktur Qian dan yang lainnya melihat situasinya, mereka kembali ke posisi Akademi Pemburu Iblis. Goshaok bersayap abu-abu telah pergi. Wakil Kapten Meng telah membuat persiapan. Seorang guru memandang Wang Xian dan berkata langsung. Kiri, Wang Xian mengerutkan kening dan melihat ke arah langit. Belum, di balik kabut abu-abu, Goshaok bersayap abu-abu sudah memantau lokasi kita. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Apa? Direktur Qian dan 3 lainnya sedikit terkejut. Keheranan muncul di wajah mereka. Apakah kamu yakin kamu belum pergi? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Mereka berempat saling memandang. Setelah ragu sejenak, mereka berkata, ayo pergi. Pemimpin Wang Xian, ikuti AS dan laporkan masalah ini ke Wakil Pemimpin Meng. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Wakil Kapten Meng, menurut penyelidikan kami, Goshaok bersayap abu-abu tidak pergi. Itu di atas kabut kelabu di langit. Direktur Qian dan yang lainnya bergegas dan berkata langsung. Hah? Wakil Kapten Meng mengangkat alisnya sedikit. Mustahil. Perwira bermata elang itu dengan jelas melihat Goshaok pergi tadi. Kenapa masih di atas? Pria tua dari Ocean Academy memandang mereka berlima dengan tak percaya. Wang Xian dari Akademi Pemburu Iblis kami memiliki teknik mata yang kuat dan kemampuan deteksi yang kuat. Kata Direktur Qian, PFFT, tidak mungkin dia memiliki teknik mata yang kuat. Jika dia memiliki teknik mata yang kuat, mengapa Akademi Pemburu Iblis Anda menderita kerugian besar dalam perjalanan ke kota Sein Si berhenti bercanda. Namun, begitu Direktur Qian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara mengejek datang dari samping. Wakil Kapten Meng memandang Hai Wen dengan heran. Paman Meng, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Akademi Pemburu Iblis kehilangan seorang mentor dan lebih dari 70 siswa dalam perjalanan dari Laut Timur. Hai Wen melihat sorot mata Wakil Kapten Meng dan berkata sambil tersenyum. Ada sedikit ejekan dalam suaranya. Kemudian, dia menatap Wang Xian. Penghinaan di matanya meningkat. Selain itu,
Kapten Hawkeye juga memiliki keterampilan dan wawasan mata yang kuat. Mungkinkah Kapten Hawkeye lebih rendah dari seorang siapapun? Tidak ada yang aneh di langit. Pria parubaya yang dipanggil Hawkeye memiliki kilatan di matanya. Dia menyapu pandangannya ke langit sekali lagi dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Dia memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh dan berkata, keterampilan mata saya adalah kemampuan supernatural dari binatang iblis tingkat 9, binatang iblis bermata ganas. Ia dapat melihat dalam radius 10 kilometer. Apakah kamu mendengar itu hehe? Tidak heran kalian menderita kerugian yang begitu besar. Akan aneh jika tidak ada masalah dengan pemimpin yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Ketika Hai Wen mendengar kata-kata Hawkeye, dia berbicara lebih mengejek kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit mengernyit. Matanya mengungkapkan ekspresi tidak senang. Baiklah, meski kita sedang diawasi, kita hampir berada di area serigala air. Akan ada pengintai yang pergi ke sana untuk menyelidiki. Wakil pemimpin Meng melambaikan tangannya. Dia tidak mengambil hati apa yang dikatakan Wang Xian dan yang lainnya. Dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah selanjutnya. Dengan pengintai yang mengintai area tersebut, bahkan jika benar-benar ada manusia serigala di langit, itu tidak akan banyak mempengaruhi tindakan mereka. Mata Wang Xian berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua orang masuk dan melanjutkan ke depan. Pelaporan, Wakil Pemimpin. Sekelompok di Revolves berkumpul di tepi lautan 3000 meter di depan. Tidak lama kemudian, dua tentara yang pergi mengintai daerah itu kembali dan melapor ke Wakil Pemimpin Meng. Semuanya, bersiaplah. Wakil Komandan Resimen Meng berteriak keras. Matanya mengungkapkan niat pertempuran yang kuat. Bersiaplah untuk pertempuran. Hua, semua prajurit segera meletakkan senjata mereka di depan mereka dan menatap dingin ke depan. Para siswa dari 3 akademi juga mengeluarkan senjata mereka dan menatap ke depan dengan semangat di mata mereka. Sembunyikan dan maju. Wakil Komandan Resimen Meng menepuk rusa kutub angin Transcendent level 7 di bawahnya. Kuda bertanduk angin memancarkan cahaya hijau yang menyelimutinya. Untuk sesaat, suara kuda bertanduk angin yang bergerak maju benar-benar terhalang. Suara sisa prajurit yang bergerak maju benar-benar menghilang. Mereka bergerak maju seperti hantu. Para siswa juga mengontrol suara yang mereka buat dan bergerak maju dengan cepat. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Goshaok bersayap abu-abu di langit. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke daerah di mana serigala air berada. Segera, sekelompok serigala air biru yang padat muncul di hadapannya. Mereka berbaring di tanah seolah-olah mereka tidak merasakan kedatangan mereka. Itu tidak normal. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Di sebelah kiri adalah lautan. Apa itu? Ketika dia melihat ke laut, dia memperhatikan bahwa serigala air bersembunyi di laut. Yang terdekat hanya berjarak 7 hingga 800 meter. Wang Xian dengan cepat melihat ke kanan. Di sebelah kanan, tumbuh sejenis rumput laut berwarna biru langit. Di dalam rumput laut, ada serigala air biru langit yang seolah-olah tidak terlihat. Ada sekitar 40 hingga 50 ribu serigala air tersembunyi di sisi kiri dan kanan. Seperti yang diharapkan, mereka siap. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke mata elang dan merasa bahwa teknik mata orang ini sedikit tidak dapat diandalkan. Mengenakan biaya. Saat ini, jarak mereka sudah 1000 meter dari satu sama lain. Wakil Kapten Meng, yang sedang menunggang kuda bertanduk angin, berteriak keras dan mengeluarkan perintah untuk bersatu kembali. Kekuatan terkuat di antara pasukan kavaleri adalah menyerang. Hati-hati dengan laut di sebelah kiri dan rumput laut di sebelah kanan. Ada serigala air yang sedang menyergap. Namun, saat wakil kapten memberi perintah, suara Wang Xian tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang tercengang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, pada saat ini, semua orang melihat seikat duri langsung menuju rumput laut di sebelah kanan. Semua prajurit, perlambat kecepatanmu dan bentuk persegi untuk bertahan dari serangan serigala air di kiri dan kanan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat sejumlah pedang air yang padat dan menakutkan menuju langsung ke laut di sebelah kanan. Dua perintah Wang Xian membuat wajah wakil Kapten Meng berubah menjadi jelek seketika. Dia memutar kepalanya dengan ekspresi galak. Ketika dia sedang memberikan perintah, tiba-tiba ada orang lain yang memberikan perintah yang akan mengganggu eksekusi tentara tersebut. Meski tidak cukup mengganggu formasi, tindakan seperti itu akan menyebabkan beberapa gangguan. Mengaum, menabrak. Namun, ketika duri dan pedang air mendarat di sisi kiri dan kanan, geraman rendah dan jeritan serigala air terdengar dari kedua sisi. Satu demi satu, sosok biru air tiba-tiba muncul. Mereka padat dikemas bersama-sama. Setidaknya ada 40.000 hingga 50.000 dari mereka, dan mereka memancarkan aura sedingin es.
Apa? Itu adalah kemampuan ilahi satu warna air surgawi dari serigala air. Ekspresi Wakil Komandan Meng sedikit berubah. Sebenarnya ada serigala air yang sedang menyergap di sisi kiri dan kanan. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah bahwa serigala air sudah siap. Menurut informasi mereka, kemampuan ilahi warna air langit serigala air adalah semacam kemampuan ilahi penyembunyian. Efek penyembunyian sangat kuat saat diam, dan begitu bergerak, efeknya akan sangat berkurang. Yang terpenting, kemampuan suci serigala air hanya bisa bertahan selama 30 detik. Kemampuan ilahi ini sama sekali tidak berharga bagi binatang serigala air. Namun, nilai kecil ini hampir menyebabkan mereka dikepung. Begitu mereka dikepung, kerugian mereka pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Serigala air sudah tahu bahwa dalam 30 detik, kelompok mereka akan tiba. Jejak ketakutan muncul di mata Wakil Komandan Meng. Dia tiba-tiba teringat peringatan pemuda itu dan terkejut. Dengarkan perintahnya. Wakil Komandan Meng buru-buru meraung keras. Auman mengaum-mengaum. Suara raungan serigala air bisa terdengar. Dari kedua sisi, 40.000 hingga 50.000 serigala air menerkam ke arah mereka. Serigala air biru air yang menutupi langit dan bumi menatap mereka dengan mata biru dingin mereka. Mereka mengayunkan cakar serigala mereka ke depan. 3 saluran air datang ke arah mereka. Setiap orang di bawah level 5 dari alam supernatural harus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk bertahan. Mereka yang berada di atas level 5 alam supernatural harus menyerang secara langsung. Ketika Wang Xian melihat serigala air yang menyerangnya, ekspresinya tidak berubah. Dia berteriak keras lagi. Patuhi perintah. Ketika Wakil Kapten Meng mendengar kata-kata Wang Xian, dia tidak punya waktu untuk memberi perintah lagi. Ia langsung berteriak keras. Ya, sekelompok tentara dengan cepat terlibat dalam pertahanan dan serangan untuk bertemu dengan kelompok serigala air. Patuhi perintah. Semua yang berada di bawah level Transcendent 5 akan bertahan dengan sekuat tenaga. Kalian tidak bisa menahan serangan dari begitu banyak serigala air. Mereka yang berada di atas level 5 Transcendent dapat menggunakan serangan mereka untuk memblokir serangan. Namun, para siswa dari 3 akademi di sebelah kiri tidak berhasil bereaksi terhadap perintah yang diberikan dalam waktu sesingkat itu. Instruktur di samping buru-buru berteriak keras. Pada saat yang sama, instruktur dari Akademi Lautan Timur dan Akademi Lautan melihat posisi Wang Xian dengan takjub. Dia benar-benar memperhatikan penyergapan di sekitarnya sebelumnya. Apalagi, dia bahkan melakukan serangan balik paling akurat. Bagaimana ini mungkin? Baru saja, bahkan Wakil Komandan Interpretasi Kosong setengah langkah tidak dapat bereaksi tepat waktu. Peng peng peng. Namun, perlawanan mendadak masih menyebabkan banyak siswa yang tidak mampu bereaksi diserang. Lebih dari selusin dari mereka bahkan mati seketika. Mereka berada di sisi kiri. Awalnya, itu adalah posisi yang sangat aman. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan disergap begitu tiba-tiba. Di sisi lain, serangan di sisi kiri dan kanan adalah yang paling sengit. Mengisi daya ke kiri dan ke kanan. Jangan biarkan serigala air menyerang formasi kita. Temui musuh di depan. Wakil Pemimpin Meng, jangan menyerang. Musuh kuat yang bersembunyi di kegelapan belum muncul. Eagle Eye, arahkan 10 meter di atas tanah dan pindai sekeliling. Wang Xian berhenti menyerang setelah dia memaksa keluar serigala air 2 kali. Dia mengamati sekeliling dan memerintahkan tanpa ekspresi. Tim 1-5, maju terus. Tim 6-8, kiri, dan sisanya di kanan. Membunuh mereka semua. Setelah suara Wang Xian terdengar lagi, Wakil Kapten Meng meraung dengan marah. Pertempuran sudah dimulai. Dia adalah wakil kapten dari Ocean Corps, namun dia tidak memiliki kecepatan reaksi seorang siswa pun. Padahal, yang memberi perintah adalah siswa itu. Ini membuat mereka merasa sedikit terhina. Ya, serang, ledakan. Dalam sekejap, kekuatan tim pertempuran angin berkuda benar-benar dilepaskan. Tim pertempuran angin berkuda adalah satu-satunya pasukan di kota Laut Timur. Bahkan di Kerajaan Bintang Bulan, mereka sangat kuat. Meskipun ada lebih dari 100.000 serigala air di sekitarnya, kebanyakan dari mereka berada di bawah tingkat 5 yang luar biasa. Ada sangat sedikit dari mereka yang berada di level 6 atau 7. Wang Xian melihat bahwa hanya ada sekitar selusin dari mereka yang berada di level 7 luar biasa. Hanya ada 2 atau 3 dari mereka yang berada di level 8 yang luar biasa. Dia tidak bergerak. 5.000 tentara dari pasukan pembudidaya laut benar-benar dapat menahan situasi saat ini. Ini, bagaimana dia menemukan serigala air di sekitarnya sebelumnya dia bahkan bisa melepaskan pesanan dengan sangat cepat. Para siswa dari 3 akademi yang memasuki lingkaran dalam memandang Wang Xian dengan ekspresi terkejut.
Bukankah dia pemimpin Akademi Pemburu Iblis? Bukankah dia pemuda yang menyebabkan Akademi Pemburu Iblis menderita kerugian besar dalam perjalanan ke kota Shanghai? Bagaimana dia bisa mendeteksi penyergapan di sekitarnya begitu cepat dan bereaksi begitu cepat? Ini tidak masuk akal. Aku bahkan tidak menyadarinya barusan. Bagaimana dia melakukannya? Hawkeye, yang berdiri di ketinggian 10 meter, mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian. Matanya berbinar dengan cahaya aneh. Ketika dia memikirkan serigala air yang bersembunyi di sekitarnya dengan kemampuan seragam langit air, jelas bahwa serigala air tahu bahwa mereka akan memasuki tempat ini dalam waktu 30 detik. Kalau begitu, apa yang dia katakan tentang binatang buas yang mengawasi mereka di langit juga benar. Dia sebenarnya memiliki wawasan yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Xian dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Wawasan yang kuat dan kemampuan memerintahnya sedikit tidak normal. Wang Xian berdiri di sana dan mengamati sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Goshok bersayap abu-abu masih melayang di langit dan melihat ke bawah. Sepertinya binatang iblis ini tidak sederhana. Mungkin ada lebih dari satu binatang iblis yang kuat. Untuk dapat mengendalikan Goshok bersayap abu-abu dan membuat sekelompok serigala air bersembunyi di sekitarnya, binatang iblis di belakangnya jelas tidak sesederhana itu. Dia mengamati sekelilingnya dan mencari perlahan. Binatang iblis itu pasti bersembunyi di sekitarnya, bersiap untuk serangan fatal atau bersiap untuk melarikan diri. Saya menemukan satu. Ketika tatapan Wang Xian mendarat di depannya, tatapannya tertuju pada sebuah batu besar. Di belakang batu besar itu, binatang iblis setinggi 2 meter, berwarna merah darah bersembunyi di sana. Penampilannya tidak dapat dideteksi oleh manusia. Ia memiliki 2 kaki dan 2 tangan, tetapi kepalanya seperti nyamuk. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, terutama lengannya. Sebenarnya ada banyak gigi di lengannya, membuatnya terlihat sangat ganas. Dibandingkan dengan binatang iblis, makhluk ini harus disebut setan. Dilihat dari energinya, itu seharusnya berada di level 9 yang transenden. Mata Wang Xian berkedip. Dia memandang wakil pemimpin Meng dan berkata, "Wakil pemimpin, ada binatang iblis yang bersembunyi di balik binatang besar itu. Itu tidak lemah." Dengan ukuran tubuh yang mirip dengan pesanan, wakil pemimpin Meng memandang Wang Xian sebelum segera melihat ke batu besar itu. Binatang iblis yang licik. Aku akan pergi dan membunuhnya. Wakil pemimpin Meng tidak ragu sedikit pun. Dengan gerakan tubuhnya, dia berlari menuju batu besar dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan wawasan dan kemampuan memerintah yang baru saja ditampilkan Wang Xian, wakil pemimpin Meng merasa bahwa dia lebih rendah darinya. Ledakan. Tombak panjang di tangan wakil pemimpin Meng menunjuk ke tanah. Sebuah retakan yang menakutkan meluas ke arah batu besar itu. Batu besar itu meledak, memperlihatkan binatang iblis yang berwarna merah darah. Darah barbar. Ketika wakil pemimpin Meng melihat ekspresi shock di wajah Demonic Beast, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Sebenarnya kalian sekelompok monster darah barbar. Mati. Berdengung. Sosok wakil pemimpin Meng melintas dan menghilang dari tanah dengan cara yang aneh. Kemudian, dia muncul dari tanah di samping binatang iblis barbar darah. Kekuatan supernaturalnya yang kuat seperti penduduk bumi. Manusia orang pembawa sial, aku ingin menghisap semua darahmu. Orang barbar darah itu menatap wakil pemimpin Meng dengan tatapan ganas. Tubuhnya berwarna merah darah saat dia menyerangnya secara langsung. Ada juga binatang iblis barbar darah. Pasti ada lebih dari satu dari mereka. Wang Xian tidak memperhatikan pertempuran wakil pemimpin Meng. Dia melihat Goshok bersayap abu-abu yang masih berputar-putar di langit. Dia mengangkat alisnya sedikit dan tubuhnya langsung melayang di udara. Mata naganya dari api terang dan gelap mengamati sekelilingnya. 7 dari mereka, semuanya berada di level 9 yang transenden. Mereka memikat wakil pemimpin Meng dan kemudian memburunya. Wang Xian tercengang. Binatang iblis barbar darah ini sengaja bersembunyi di balik batu besar. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, binatang iblis barbar darah ini akan ditemukan dengan sengaja. Wakil pemimpin Meng, berhati-hatilah. Ada 7 binatang iblis barbar berdarah tingkat 9 yang transenden bersembunyi di lautan di depan. Mereka seharusnya bersiap untuk menyergapmu. Wang Xian berpikir dan segera mengirimkan transmisi suara kepadanya. Wakil pemimpin Meng mengangkat alisnya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Dia segera menjawab, "Terima kasih, adik." Wang Xian tidak menjawab. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Ada serigala air supernatural tingkat 7 yang bersembunyi di sebelah kiri. Pakar supranatural level 7 akan menanganinya." Siswa di belakang, bentuk tim kecil dan bawa prajurit yang terluka ke lingkaran pusat untuk menghindari korban. Ao Jian, dukung posisi itu. Ada 3 serigala air level 7 transenden di sana.
Sebuah pintu masuk telah robek terbuka pada posisi itu. Kirim lebih dari 10 siswa Transcendent level 5 untuk memblokir tempat itu. Perintah dikeluarkan satu demi satu. Awalnya para prajurit ragu sejenak, namun mereka segera melaksanakan perintah tersebut. Baru saja, bahkan wakil komandan resimen mereka mematuhi perintah pemuda ini. Sekarang wakil kapten mereka berada di bawah komando pemuda itu dan akan membunuh binatang iblis itu secara langsung, bagaimana mungkin mereka tidak mematuhi perintahnya. Meskipun pemuda ini bukan atasan mereka dan sebagai seorang prajurit, mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah orang lain, tapi dia terlalu hebat. Selanjutnya, perintah yang dia berikan adalah yang paling akurat. Cepat, kirim lebih dari selusin siswa tingkat 5 yang luar biasa. Para siswa Akademi Pemburu Iblis segera mematuhi perintah Wang Xian dan bergegas menuju celah yang telah dirusak oleh serigala air. Di samping, para siswa Akademi Lautan Timur dan Akademi Lautan mengerutkan bibir saat mereka melihat Wang Xian, yang berdiri di udara dan memberikan perintah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Hai Wen, yang berdiri di bawah, menatap Wang Xian dengan ekspresi sangat malu. Apakah ini bukan siapa-siapa yang dia katakan? Apakah ini orang yang menyebabkan kerugian besar bagi Akademi Pemburu Iblis? Ledakan, ledakan, ledakan. Itu adalah pertempuran yang intens. 5.000 pasukan kavaleri dan lebih dari 1.000 siswa dari 3 akademi utama bertempur melawan lebih dari 100.000 serigala air. Perbedaannya puluhan kali lipat, tetapi kekuatan keseluruhan serigala air jauh lebih lemah dari mereka. Setelah pertempuran singkat, di bawah komando Wang Xian, pembantaian berdarah dimulai. Satu persatu, serigala air jatuh ke tanah dengan cepat. Darah segar membuat seluruh tanah lengket. Wang Xian tidak bergerak, dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada ancaman, dia mengalihkan pandangannya ke posisi wakil pemimpin Meng. Satu orang melawan 8 binatang iblis biadab tingkat 9 yang transenden. Wang Xian telah membaca tentang binatang iblis biadab darah sebelumnya. Mereka haus darah dan menggunakan darah segar untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mereka menyerap darah segar makhluk lain dan menyempurnakan garis keturunan mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dengan darah segar yang cukup, binatang iblis barbar darah ini dapat ditingkatkan ke tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Mereka sangat kuat. Di jalan utama, darah binatang setan barbar telah menyebabkan banyak insiden pengepungan. Mereka mengendalikan binatang buas untuk menyerang kota. Setelah itu, mereka akan melahap garis keturunan manusia. Mereka juga akan melahap binatang mati. Bagi manusia, binatang buas darah pasti adalah musuh bebuyutan mereka. Masih ada celah besar antara 8 tingkat 9 binatang buas darah yang luar biasa dan wakil komandan interpretasi kekosongan setengah langkah Meng. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 2 binatang buas darah terluka parah oleh wakil komandan Meng. Bukankah itu keponakan Zhang Fengying? Saat ini, Wang Xian melihat orang yang dikenalnya. Pemuda itu, Zhang Yusu, yang pergi ke rumah lelang bersama Zhang Fengying hari itu. Wang Xian melihatnya. Kekuatan Zhang Yusu sudah mencapai level 5 yang transenden. Dia sangat kuat. Namun, ini juga karena garis keturunannya. Satu persatu, serigala air jatuh. Satu persatu, binatang iblis biadab darah dibunuh oleh wakil pemimpin Meng. Ketika lebih dari separuh serigala air jatuh ke tanah, serigala air mulai panik. Manusia, kalian sekelompok manusia orang pembawa sial. Tidak akan lama lagi kami menerobos kotamu dan membunuh kalian semua. Raja kami akan membunuh kalian semua. Tak satu pun dari Anda akan dapat melarikan diri. Setelah 3 binatang buas darah dibunuh oleh wakil komandan Meng, 5 binatang buas darah yang tersisa meraung dengan ekspresi ganas. Wajah mereka dengan mulut tajam berputar dengan keras. Darah di seluruh dunia, pergilah ke neraka, gerombolan binatang buas. Seluruh tubuh wakil komandan Meng memancarkan energi kuning tanah yang pekat. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, tanah terbelah menjadi jurang sepanjang 1000 meter. Ledakan. Dia menginjak kakinya dengan berat, dan 3 lagi binatang buas darah dihancurkan. Ledakan darah melarikan diri. 2 suara tajam terdengar, dan 2 sosok darah dengan cepat lari ke kejauhan. Wakil komandan Meng sedikit mengernyit, dan tidak terus mengejar. Aku tidak menyangka manusia begitu kuat untuk mengepung kita. Sialan, 6 bersaudara meninggal. Kita harus membalas dendam. Kita harus menghancurkan kota Silai dan kemudian menghancurkan kota Laut Suci. Kita tidak boleh membiarkan manusia hidup. Ayo kita cari raja kita. Kerajaan Bintang Bulan Manusia telah mengirim seorang ahli. Kita harus berhati-hati kali ini. 2 binatang iblis buas darah yang melarikan diri langsung melarikan diri 10 km jauhnya. Mereka berbalik dan melihat bahwa ahli manusia tidak mengejar mereka. Mereka menghela nafas lega. Puci. Namun,
Saat kedua binatang iblis itu menghela nafas lega, dua sabit muncul di leher mereka. Dengan sapuan ringan, mereka langsung hancur. Weng, mayat kedua binatang iblis menghilang, dan sosok putih yang melintas juga menghilang dalam sekejap. 1000 gunung retak. Bersama dengan selas wakil Komandan Meng, medan perang mencakup area seluas 3 km di depan mereka. Dalam sekejap, puluhan ribu serigala air terbunuh, dan seluruh pertempuran berakhir. Ambil sebanyak mungkin mayat serigala air. Mereka yang terluka, cepat obati mereka. Wakil pemimpin Meng mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan keras. Ya, pemimpin. Sekelompok tentara mengangguk dan mulai membersihkan beberapa ratus serigala air terakhir. Mereka menempatkan mayat ke dalam cincin interspatial mereka satu persatu. Rekan siswa, itu semua berkat kamu barusan. Wakil Kapten Meng bergerak dan datang ke hadapan Wang Xian. Dia menangkupkan tinjunya dengan wajah penuh rasa terima kasih. Tidak perlu untuk itu. Bahkan tanpa pengingatku, kita tidak akan kalah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Meskipun kita tidak akan kalah, banyak orang akan mati. Wakil Kapten Meng tersenyum dan menatap mata Wang Xian. Keterampilan matamu sangat kuat. Perintah Anda juga sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan pembudidaya laut setelah lulus. Terima kasih atas niat baik Anda, Wakil Kapten Meng. Saya ingin menjadi anggota kelompok tentara bayaran. Saya tidak ingin dibatasi. Kasihan, dengan keterampilan mata dan kemampuan memerintah Anda, menyia-nyiakan bakat Anda untuk menjadi anggota kelompok tentara bayaran. Tentara adalah tempat terbaik untukmu. Wang Xian menolak undangan Wakil Kapten Meng untuk bergabung dengan tentara. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk bergabung. Kemampuan memerintahnya hanya bisa digambarkan sebagai rata-rata. Tentu saja, ini hanya sebanding dengan Perdana Menteri Gui. Teknik mata Wang Xian ditambah dengan kemampuan memerintahnya masih sangat kuat untuk wakil kepala Meng dan yang lainnya. Kemampuan memerintah dan investigasi siswa ini sangat kuat. Itu benar, itu benar. Saya tidak menyangka Akademi Pemburu Iblis memiliki kejeniusan seperti itu. Kami benar-benar beruntung. Ini semua berkat kamu karena telah mengingatkan kami tentang apa yang baru saja terjadi. Jika tidak, kami akan menderita kerugian besar. Instruktur dari 3 perguruan tinggi besar berjalan mendekat dan berterima kasih kepada Wang Xian. Dalam situasi barusan, jika serigala air benar-benar menyerbu ke dalam formasi, para siswa dari 3 perguruan tinggi besar pasti akan menderita kerugian besar. Mereka tidak memiliki pengalaman menjadi tentara. Jika mereka bingung, seseorang pasti akan mati. Terima kasih kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bertukar basa-basi sederhana dengan mereka. Para siswa dari 3 akademi besar memandang pemandangan ini dengan iri. Pertarungan barusan telah membuat pemimpin Akademi Pemburu Iblis menjadi pusat perhatian. Mereka memandang Wang Xian sementara beberapa siswa diam-diam pergi ke siswa Akademi Pemburu Setan untuk mengumpulkan informasi. Ketika mereka mengetahui bahwa Wang Xian adalah murid baru, semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Apakah kamu bercanda mahasiswa baru? Bagaimana mahasiswa baru bisa menjadi pemimpin Anda? Itu dia. Zhang Yusu memandangi sosok Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Beristirahatlah selama 1 menit. Ayo kembali. Pada saat ini, suara wakil pemimpin Meng terdengar, menyebabkan semua orang segera bersiap. Wang Xian juga berbicara dengan beberapa guru di sampingnya dan berjalan ke arah Ao Jian dan yang lainnya. Tatapannya menyapu sekeliling dan menyadari bahwa masih ada banyak serigala air di tanah. Raja Naga, ada terlalu banyak serigala air. Kami hanya memiliki lebih dari 500 dari mereka. Ao Jian dan yang lainnya berjalan mendekat dan berbicara dengan Wang Xian. Sudah ada cukup banyak binatang setan di cincin interspatial mereka. Sekarang, mereka tidak bisa memasukkan semuanya. Selain itu, tidak hanya mereka tidak dapat memuat semuanya, ada sekitar 100.000 dari ratusan ribu mayat yang harus dibuang ke sini. Sayang sekali, Wang Xian memandangi tubuh serigala air di sekitarnya. Ini adalah sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. 1070